dan bahagia. Halo teman-teman, saat ini kami berada di Museum Dewantara Kirtigria. Yuk ikuti keseruan kami. Ruang pertama di museum ini adalah kamar tidur Ki Hajar Dewantara. Di sini terdapat foto-foto Ki Hajar Dewantara, jam, dan alat ketik yang digunakan untuk menulis artikel. Di bagian dinding terpanjang foto-foto 3 serangkai yaitu Dos Dekker, Cipto Mangkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Dan ini merupakan kasur yang digunakan oleh Ki Hajar Dewantara. Dan kita bisa lihat di dalam lemari ini terdapat pakaian yang digunakan Ki Hajar Dewantara di penjara Pekalongan pada tahun 1921. Memasuki ruangan 2. Saat memasuki ruangan ini, kita langsung disambut dengan lambang Taman Siswa yaitu Garuda Cakra. Lambang Taman Siswa ini dahulunya digantung di Pendopo Agung Taman Siswa pada tahun 1930 hingga 1980-an. Di lemari ini juga terdapat keterangan-keterangan dari makna lambang Taman Siswa yaitu Garuda Cakra. Di sebelah lambang Taman Siswa terdapat lemari yang berisi souvenir-souvenir dari cabang-cabang sekolah Taman Siswa di seluruh Indonesia. Sekolah Taman Siswa pada tahun 1924 hanya terdiri dari 38 murid dan 17 guru. Namun, pada tahun 1932, Taman Siswa berkembang pesat dan memiliki 166 sekolah cabang dengan jumlah siswa 11.000 di seluruh pulau-pulau Hindia Belanda. Masih di ruangan yang sama, di bagian depan terdapat kursi goyang, cangkir dan asbak. Kemudian juga terdapat foto-foto keluarga Ki Hajar Dewantara dan keluarga Taman Siswa. Kemudian di sebelah sini terdapat 2 panci Taman Siswa, yang satu dengan aksara Jawa dibuat pada tahun 1938 dan yang satunya lagi dengan bahasa Indonesia dibuat pada tahun 1956. Setelah itu kita memasuki ruang 3 yaitu ruang tamu utama. Di sini terdapat patung Ki Hajar Dewantara yang dibuat oleh Hendro Jasmoro pada tahun 1972 dan diletakkan di Pendopo Agung Taman Siswa. Di sini juga terpajang sertifikat mengajar Ki Hajar Dewantara yang diperoleh di Den Haag, Belanda, dan juga terdapat paspor milik Ki Hajar Dewantara. Di ruang tamu utama juga terdapat telepon kuno dan telepon dinding. Telepon dinding yang sering digunakan Ki Hajar Dewantara ini buatan pabrik Kellogg, Swedia, dengan nomor telepon 43. Nah, selanjutnya kita memasuki ruang 4 yaitu ruang kerja Ki Hajar Dewantara. Di kotak ini terdapat asbak dan bak tinta milik Ki Hajar Dewantara yang diberikan oleh Hoson Hairul Kayaku atau Badan Pengawasan Siaran Radio. Di samping foto Ki Hajar Dewantara, terpajang surat dari Presiden Soekarno yang meminta Ki Hajar untuk menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pertama. Di dalam lemari terdapat radio yang konon digunakan Ki Hajar Dewantara untuk mendengarkan lagu proklamasi kemerdekaan. Nah, di lemari satunya lagi terdapat berisi banyak sekali koleksi buku Ki Hajar Dewantara dengan topik pendidikan, filsafat, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Di samping koleksi buku Ki Hajar Dewantara dipajang sertifikat dan majalah Pusara yang meliput penganugerahan Dr. Honoris Causa Ki Hajar dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1956. Di ruang kerja Ki Hajar Dewantara juga terdapat piano milik Ki Hajar Dewantara, serat sari suara yang menyuguhkan teori musik yang dikembangkan Ki Hajar Dewantara mendapatkan royalti yang kemudian digunakan untuk membantu pelunasan pembayaran tanah sekolah Taman Siswa. Di sini kita bisa juga mendengarkan lagu Kinanti Sandong.
Di sini juga terdapat penghargaan Ki Hajar Dewantara, yaitu Bintang Mahaputra Adipura pada tahun 1960 dan penghargaan Pahlawan Revolusi Nasional pada tahun 1959. Terdapat juga bendera Taman Siswa yang merupakan bendera organisasi pertama yang mengadopsi warna merah putih yang nantinya akan menjadi warna bendera Indonesia. Di bawah pajangan bendera terdapat foto konferensi wanita Taman Siswa pada tahun 1932. Sekarang kita memasuki ruangan 5. Ruangan ini terdapat lukisan foto Nyai Hajar. Di meja tulis Nyai Hajar terdapat karya tulis Nyai Hajar dan terdapat juga penghargaan Anugerah Satya Lencana Kebudayaan yang diperoleh pada tahun 1968. Masih di ruangan yang sama, terdapat dua lemari dan lemari yang pertama berisikan koleksi kebaya dan kain jarik milik Nyai Hajar Dewantara. Kemudian di lemari satunya lagi terdapat beberapa peninggalan dari Ki Hajar Dewantara dan Nyi Hajar Dewantara. Di bagian dinding terpajang foto Ki dan Nyi Hajar yang diambil tidak lama setelah menikah. Di sini juga masih terdapat tempat tidur yang dahulunya digunakan oleh Ki dan Nyi Hajar. Ruang 6 merupakan kamar putri Ki dan Nyi Hajar, yaitu Niniken Wadansari Sutapi Asti. Di ruangan ini juga terdapat dua gamelan pertama Taman Siswa yang dibuat pada tahun 1926. Di bagian luar museum terdapat dua alat. Yang pertama ada alat penjilid buku yang bernama Wire Stapler Book Binding Primer yang digunakan pada tahun 1940 sampai dengan 1945. Dan yang kedua ada alat cetak majalah Pusara, majalah resmi Persatuan Taman Siswa yang diterbitkan lebih dari 70 tahun. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui banyak informasi mengenai Ki Hajar Dewantara dan Taman Siswa, bisa langsung mengunjungi Museum Dewantara Kirtikriya. Terima kasih telah menyaksikan keseruan kami. Jangan lupa berkunjung di Museum Dewantara Kirtikriya. Salam dan bahagia.